Nasib sial seorang badut. Musik riang mengawali pertunjukan. Musik pengiring atraksi badut atau musik sirkus. Bisa juga dangdutan. Atau mungkin musik atraksi topeng monyet. Aktor yang memainkan monolog ini bisa muncul sudah atau ada di panggung. Ia berpakaian gaya badut, tapi bisa dikombinasikan dengan jas atau pakaian lainnya. Biasanya gaya badut, biasa juga pada awal atraksi ia memakai semacam topeng badut. Tapi nanti saat mulai bicara, kemudian melepaskannya. Pertunjukan dimulai dengan atraksi badut itu. Akan menarik bila aktor menguasai atraksi-atraksi badut, seperti memainkan 3 bola atau 3 botol yang dilempar bergantian, atau muncul dengan sepatu roda satu atau melakukan atraksi olah. Sementara musik membangun suasana riang, badut itu melakukan atraksi-atraksi kocaknya. Gerakan-gerakan yang dimaksud untuk mengundang tawa, gerakan-gerakan slapstick atau lainnya yang kadang konyol. Mungkin gerakan itu tidak mengundang tawa, tapi memicu ironi. Sampai badut itu menyadari kalau atraksinya tidak menarik perhatian. Ia terdiam, musik berhenti. Wajah badut itu makin terlihat kusut. Badut itu berkata, tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lucuan saya. Duduk terpekur, seakan menyesali nasibnya. Badut berkata, mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang, tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa, apalagi kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya seorang pelawak dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang dianggap menghina. Kemudian dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu menggunakan azan subuh. Tentu saja membuat orang gempar. Seluruh kampung orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya dan berteriak, dasar kafir, turun kamu. Begitu juga orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi, dasar orang aneh, orang kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat, siapa yang aneh, dan siapa yang kafir? Mendengus dan geleng-geleng. Badut itu kata, orang kok gampang kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau The Charters bilang aku berpikir, maka aku ada orang sekarang. Seperti bilang aku bertengkar, aku ada. Pertengkaran menjadi komedi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan yang tidak digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang sedang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah jangan kembang ngelatur, nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah kalau sekarang pelawak saja kalau lucu sama politikus. Terdiam sesaat. Musik membangun suasana. Badut itu
mendadak terngiang, menatap ke satu arah, seakan-akan ada yang muncul. Badut itu merapikan diri agak gugup lalu mendekati. Badut menyapa, seakan-akan ada orang di hadapannya. Aduh, gak nyangka nih, kamu akan datang. Silakan, maaf berantakan ya. Sedang membereskan tempat, menyodorkan kursi panjang, kursi yang bisa di warung. Duduklah. Kamu mau minum apa? Atau mau makan apa? Ia mencari-cari makanan di antara barang-barang yang berantakan, tapi tak menemukan makanan apapun. Kamu gak haus? Kamu gak lapar? Syukurlah, kebetulan saya gak punya apa-apa, tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Lalu bicara pada menonton. Kemudian badut itu bertanggapan, yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum, ngejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa paling in love loh dan punya pacar. Lihat itu, cantik. Enggak, pacar saya, namanya Raisa. Lengkapnya Raisa bayar. Lalu kembali mendekati ke arah dimana saya akan duduk pacarnya. Kemudian begitu berkata, terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya, sambil tersenyum bahagia. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen. Ya, saya juga rindu. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Bergaya malu-malu, duduk di kursi panjang itu. Seakan pacarnya ada di sampingnya. Dan sambil bicara, ia pelan-pelan bergeser mendekati pacar itu. Dan badut itu berkata, Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Duduknya bergeser mendekati pacarnya. Katanya, kamu punya pacar baru. Pelan-pelan bergeser mendekatinya. Lebih tampan, makin bergeser. Lebih kaya, makin bergeser mendekat hingga sampai di ujung kursi panjang itu. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sambil menyanyikan lagu, sumpah, I love you, I miss you. Makin bergeser, mendekat ke kursi panjang. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Dengan gaya malu-malu, ia terus mendekati pacarnya. Hingga tanpa sadar, ia sudah ada di ujung kursi panjang itu. Dan akhirnya terjatuh, tergelimpang dari kursi. Ia menjadi tersadar, celinggukan, melihat sekelilingnya. Saat itu kata, dia memanggil pacarnya. Raisa, Raisa, Raisa. Tak ada siapa-siapa, tak ada yang datang. Badut itu langsung murung. Dan itu berkata, ternyata hanya khayalan saya saja. Nggak ada pacar, saya badut, jomblo. Coba kalian bayangkan, betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar saya aja. Mungkin musik membangun suasana antara romantis dan sedih. Badut itu memandangi wajahnya cermin, kemudian menangis tersiak. Kadang di antara isak tangisnya, ia terlihat terkekeh pedihnya. Sembari isak tangis, pelan-pelan badut itu mengganti pakaiannya. Atau secara ternik, ia membuka pakaian dan di dalamnya ia sudah memakai pakaian yang lebih rapi. Kini badut itu sudah memakai pakaian yang lebih nesis, seperti telah berubah menjadi orang penting. Ia bergaya dengan pakaian barunya, dengan gerakan yang tetap serupa badut. Dia itu berkata, kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang sial, tetapi emang aneh. Nasib saya punya kejutan yang tidak saya duga. Kalian lihat penampilan saya. Saya begitu keren dan berlendi. Kini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Sama-sama sekali tak pernah membuat ini. Tapi barangkali ini takdir saya mungkin. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya penampilan saya terbiasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa semua orang yang hadir tertawa termingkal-bingkal. Saya hanya menjadikan jari seperti ini sambil menggerakkan jari-jarinya. Tapi semua orang tertawa.
Saya hanya mengoyakkan bokong saya. Semua tertawa, bahkan ketika saya hanya terdiam. Semua orang makin tertawa, mungkin terhibur dengan pantomiman saya yang begitu bodoh dan tolol, sehingga saya tak pernah merasa setolol saat itu. Catatan, nama saya Rasidi. Sini bisa diganti dengan nama lainnya bila pemarah. Lalu pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji saya, katanya saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang, dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar, yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan yang disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukainya, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memuja habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau menghibur sesukamu, yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menyertaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti itulah yang kamu butuhkan di partai. Saya kemudian mereka tandani menjadi narsis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada, padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang pilkab itu nggak boleh dicoba buat anak. Kalau pilkada boleh dicoba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada, padahal ijazah saya pun nggak punya. Tapi mereka bilang, tenang, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat semua tertawa. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika memimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang yang bersorai-sorai penuh pemujaan. Mereka berteriak-teriak mengeluh-ngeluhkan itu pemimpin kita. Mungkin pemimpin kita panjang umur, pemimpin kita, itu pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan itu terus bergema, makin keras dan antusiasnya. Badut itu berdiri di atas meja, memandang sekeliling, bahkan melihat jutaan manusia yang mengeluh-ngeluhkan. Dan badut itu berkata, betapa sialnya saya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mengatur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar memimpin saja. Kembali terdengar sorak-sorai, teriakan-teriakan pemujaan. Hidup kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan itu terus bergema, makin bertambah keras. Sementara badut itu berdiri dan terkekeh aneh di atas meja. Cahaya perlahan padam. Selesai. Makasih.